Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lianita Putri, mahasiswi Universitas Pancasakti Bekasi dengan program studi Pendidikan Ekonomi Reguler semester 2 pagi. Guna memenuhi proyek UAS untuk mata kuliah Teori Ekonomi Makro, di sini saya akan mempresentasikan materi dari topik 9 sampai 12 yang berkenaan dengan mata kuliah Teori Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Cynthia Anissa, SPD MPDE. Di sini akan kita bahas ada 4 topik. Yang pertama, topik 9 mengenai perdagangan internasional, topik 10 mengenai pendapatan nasional keseimbangan, topik 11 mengenai multiplier perekonomian terbuka dan kebijakan ekonomi internasional, dan yang topik 12 mengenai uang dan bank. Langsung masuk ke topik 9 mengenai perdagangan internasional. Perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah sebuah transaksi barang atau jasa yang dilakukan antar negara. Karena tidak ada satu negara pun yang mampu memenuhi kebutuhan penduduknya sendiri, maka terjadilah perdagangan internasional. Banyak barang-barang yang kita gunakan sehari-hari berasal dari luar negeri, diantaranya komputer, mobil, sepeda motor, TV, dan sebagainya. Perdagangan internasional disebabkan adanya perbedaan masing-masing negara. Antara lain perbedaannya yaitu jumlah penduduk dalam perbandingan luas tanah, perbedaan kekayaan alam yang dimiliki, perbedaan tingkat kecerdasan atau peradaban bangsanya. Yang keempat, perbedaan iklim dan keadaan alam. Yang kelima, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai, dan yang terakhir mengenai perbedaan politik, sosial, dan budaya. Nah, manfaat dari perdagangan internasional adalah pertama, kebutuhan setiap negara terpenuhi, menambah devisa negara, dapat diadakan spesialisasi produksi, mendorong peningkatan jumlah produksi, mempererat hubungan persahabatan antar negara, mendorong kemajuan iptek, dan memperluas pasar jaringan konsumen internasional. Lalu, hambatan perdagangan internasional itu pertama, perbedaan mata uang, kebijakan impor suatu negara proteksi, kuota impor, perang dan resesi, adanya tarif yang dibebankan pada atas lintas daerah pabean, produsen ekspor masih berbelit-belit sehingga mengeluarkan waktu lama. Langsung masuk ke topik 10 mengenai pendapatan nasional keseimbangan. Keseimbangan pendapatan nasional perekonomian 3 sektor. Dalam dunia nyata, pelaku kegiatan ekonomi bukan hanya rumah tangga dan perusahaan atau swasta. Dengan masuknya pemerintah dalam analisis pendapatan nasional, maka analisis pendapatan nasional menjadi 3 sektor. Peran pemerintah dalam perekonomian adalah penyedia barang publik, di mana penyediaan tersebut memerlukan pembiayaan. Pembiayaan pembangunan yang dilakukan pemerintah berasal dari pajak. Dengan demikian, pemerintah akan memungut pajak dan membelanjakannya untuk pembiayaan pembangunan. Pembelanjaan pemerintah diklasifikasikan atas 2 bagian, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Biasanya pengeluaran rutin ini sudah terjadwal dan dalam jangka waktu yang cepat. Lalu multiplier angka pengganda pada perekonomian 3 sektor. Dalam perekonomian 3 sektor, kita membedakan 2 keadaan, yaitu angka pengganda dengan pajak lump sum dan angka pengganda dengan pajak proporsional fungsi pajak lump sum, atau TX sama dengan TO eksogen. Fungsi pajak proporsional sama dengan TX sama dengan TO plus TI atau endogen. Pajak atau taxing adalah iuran yang dipaksakan wajib dari masyarakat kepada pemerintah dengan balas jasa yang tidak dapat dinikmati secara langsung. Lalu masuk ke topik 11 mengenai multiplier perekonomian terbuka dan kebijakan ekonomi internasional. Multiplier atau pengganda adalah suatu koefisien atau angka yang dapat menjelaskan besarnya tambahan pendapatan nasional sebagai akibat dari adanya tambahan variabel yang tertentu dalam perekonomian. Sedangkan perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional atau ekspor dan impor barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lain. Nah, kebijakan ekonomi internasional. Kebijakan ekonomi internasional adalah keseluruhan tindakan pemerintah serta pemerintah suatu negara yang bertujuan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan negaranya dengan melalui kegiatan yang mendorong ekspor dan mengatur atau mengendalikan impor. Tujuan daripada kebijakan ekonomi internasional adalah autarki. Yang pertama, autarki adalah sebuah jalan untuk menghindari dari pengaruh negara lain, bukan hanya tentang ekonomi namun juga bidang politik dan militer. Yang kedua ada kesejahteraan.
Adanya kebijakan ekonomi internasional bisa menghapuskan segala bentuk hambatan perdagangan internasional seperti tarif atau larangan perdagangan dan kuota. Lalu ada proteksi. Sesuai dengan namanya, proteksi yaitu melindungi semua industri yang sedang mengalami perkembangan atau sedang tumbuh, dan juga melindungi perusahaan baru dari perusahaan besar yang melakukan hal semuanya sendiri, serta memberikan perlindungan produk dalam negeri dari persaingan barang-barang impor. Topik 12 mengenai uang dan bank. Nah, hakikat uang. Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Sedangkan dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa, serta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran hutang. Nah, pada awalnya di Indonesia, uang dalam hal ini uang kartal diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Namun sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Pasal 26 Ayat 1, hak pemerintah untuk mencetak uang dicabut pemerintah. Pemerintah kemudian menetapkan Bank Sentral, Bank Indonesia, sebagai satu-satunya lembaga yang berhak menciptakan uang kartal. Hak ini disebut dengan hak oktroy, hak untuk menciptakan uang. Nah, jenis uang itu di sini saya ambil dua jenis, yaitu berdasarkan bahan pembuatannya dan berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya. Nah, berdasarkan bahan pembuatannya itu terdiri dari uang logam dan uang kertas. Uang logam itu seperti emas dan logam, sedangkan uang kertas uang yang terbuat dari kertas. Kemudian berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya ada uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah alat bayar sah dan digunakan dalam transaksi sehari-hari. Sedangkan uang giral adalah uang yang berupa simpanan atau deposito yang dapat ditarik atau bisa juga disebut dengan cek. Nah, kemudian hakikat bank itu. Tadi kan uang sebelumnya, sekarang bank. Bank adalah sebuah badan usaha yang memiliki kegiatan utama menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Kalau membahas tentang uang, pasti juga akan berkaitan dengan pada bank. Nah, fungsi bank di sini secara khusus dan secara umum. Yang pertama, secara khusus itu agent of trust, yaitu kepercayaan. Yang kedua, agent of development, kebijakan dalam mengajak masyarakat untuk berkontribusi dalam menyimpan uangnya dan sebagainya. Kemudian agent of service, sebagai pelayanan. Kemudian secara umum terdapat penghimpun dana, fungsinya penghimpun dana, pengawas lalu lintas uang, dan penyalur dana pada masyarakat. Nah, jenis bank menurut undang-undang terdapat 3 jenis berdasarkan fungsinya. Yang pertama, bank sentral. Nah, bank sentral adalah instansi yang bertanggung jawab terhadap kebijakan moneter suatu negara, contohnya Bank Indonesia. Nah, bank sentral ini lebih fokus kepada tentang kebijakan moneter suatu negara. Kemudian bank umum, bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah yang sering kita temui dan yang mungkin kita miliki sehari-hari. Kemudian bank kreditan rakyat atau BPR, salah satu jenis bank yang hanya menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka atau tabungan. Sekian tadi presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.